Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Wijaya, Prodi PK semester 5, mata kuliah PK Islami. Akan menjelaskan tentang snowballing. Mari kita simak bersama-sama tentang pembelajaran snowballing tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran metode snowballing? Pengertian snowballing menurut Hisman Zaini DKK, snowballing ini digunakan untuk membuat jawaban yang dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat, dimulai dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua kelompok atau tiga jawaban yang disepakati oleh peserta didik secara berkelompok. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam atau yang menuntut peserta didik untuk berpikir analisis, bahkan mungkin sintesis. Materi-materi yang bersifat faktual yang jawabannya sudah ada di dalam berpikir X mungkin tidak dapat diajarkan dengan strategi ini. Jadi, apa sih tujuan pembelajaran snowballing? Snowballing bertujuan: 1. Membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam proses strategi pembelajaran, snowballing digunakan untuk mendapatkan jawaban yang bertingkat. Yang ketiga, membantu siswa berpikir kritis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Oke, tadi kan tujuan pembelajaran snowballing. Sekarang apa sih langkah-langkah dari snowballing tersebut? Menurut Hisman Zaini DKK, langkah-langkah dalam strategi pembelajaran snowballing yaitu: 1. Menyampaikan topik materi yang akan diajarkan. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menjawab secara berpasangan atau dua orang. Yang ketiga, setelah peserta didik yang bekerja, pasangan tadi mendapatkan jawaban. Pasangan tadi digabungkan dengan pasangan yang di sampingnya. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu: kelompok berempat ini mengerjakan tugas yang sama seperti dalam kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan dengan membandingkan jawaban kelompok dua orang dengan kelompok yang lain. Dalam langkah ini perlu ditegaskan bahwa jawaban kedua kelompok harus disepakati oleh semua anggota kelompok baru. Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap kelompok digabungkan dengan satu kelompok yang lain. Dengan ini muncul kelompok baru yang anggotanya 8 orang. Gitu loh. Yang dikerjakan oleh kelompok baru ini sama dengan tugas pada langkah keempat di atas. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta didik atau waktu yang tersedia. Selanjutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasilnya ke depan kelas. Selanjutnya, pengajar akan membandingkan jawaban yang dari masing-masing kelompok, kemudian memberikan ulasan dan penjelasan secukupnya sebagai identifikasi dari jawaban peserta. Oke,
Selanjutnya yaitu keunggulan dari snowballing. Yang pertama, membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Yang kedua, dapat membuat siswa mampu berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk merubah cara berpikir siswa. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Ya, tadi kan udah keunggulan, sekarang kelemahan dari snowballing. Yang pertama, kurang menghemat waktu dan kurang efisien bagi siswa. 2. Terkadang kelas akan menjadi gaduh waktu berdiskusi. Yang ketiga, dalam penerapan terkadang siswa mengalami perbedaan pendapat. Yang keempat, terkadang guru kurang menguasai tentang metode yang digunakan. Itulah kelemahan dari snowballing.